Kasus diabetes pada anak melonjak tajam di tanah air. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut pada tahun ini saja jumlah kasus diabetes pada anak meningkat hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 silam. Lantas bagaimana dampak tingginya kasus diabetes ini? Berikut data yang kami himpun dari tim Litbang CNN Indonesia. Apa yang perlu kita ketahui karena sudah ada 70 kali lipat dari tahun 2010 silam peningkatannya. Dari IDAI mencatat hingga per 1 Februari 2023 saja sudah ada 1.645 anak di Indonesia yang terkena diabetes. Sementara itu untuk prevalensinya ini sebesar 2.000 atau 2 kasus per 100.000 anak. Ada 100.000 anak, nah di antara 100.000 anak ini ada 2 kasus. Kemudian yang perlu diketahui juga, dari 1.645 anak ini, 60% ternyata berasal dari anak perempuan. Kemudian 46% penderitanya anak-anak berusia 10 hingga 14 tahun. Dan informasi yang kami himpun juga untuk 31% untuk anak yang berusia di atas 14 tahun ke atas. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya dampak dari diabetes ini, langsung saja kita lihat informasinya berikut ini. Untuk dampaknya sendiri untuk diabetes, ternyata tipe penyakit kronis berdampak panjang untuk anak-anak. Kemudian juga diabetes bisa menurunkan daya saing anak di masa depan. Informasi ini kami himpun dari Center of Indonesia Strategic Development Initiative yang menjelaskan sebenarnya ini perlu edukasi dari pemerintah. Tanpa intervensi dari pemerintah, ini bakal menjadi panjang karena daya saing anak akan menjadi beban ya, atau menjadi dampak yang negatif tentunya jika diabetes ini tidak ditangani dan perlu intervensi dari pemerintah. Kemudian dampak berikutnya yang akan ditimbulkan dari diabetes anak ini yaitu beban negara atau beban biaya kesehatan negara akan meningkat. Karena informasi yang kami himpun juga dari diabetes ini bakal memicu yang namanya penyakit lain seperti jantung dan juga akan berkomplikasi ke penyakit berikutnya. Ternyata adalah ginjal. Ternyata ada potensi terhadap anak-anak jika terkomplikasi dengan diabetes akan berurusan panjang hingga jantung dan juga ginjal. Dan dari 1.465 anak ternyata sebarannya juga ini perlu dicatat 15 kota di Indonesia ini merupakan dampak dari diabetes. 2 diantaranya merupakan Jakarta dan juga Surabaya yang paling banyak kasus diabetes terhadap anak. Kemudian apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah? Edukasi pasti sudah dijalankan termasuk dari Kementerian Kesehatan. Kita lihat apa saja yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Ternyata ini sudah dari Kemenkes sudah melakukan menggencarkan edukasi bahaya diabetes terhadap anak. Kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah pemerintah sudah hadir dalam memberikan edukasi? Karena kami kutip dari paket berita sebelumnya di Semarang, Jawa Tengah, salah satu ibu tadi menyebutkan bahwa tidak tahu ternyata anak juga berpotensi mendapatkan penyakit diabetes. Dan juga pada 6 Februari 2023 Kemenkes meminta Kemenkeu untuk mengeluarkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dan juga plastik. Apakah sudah efektif dilakukan? Ini lagi-lagi menjadi pertanyaan kita terhadap Kementerian Kesehatan yang sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Dan sementara itu, apa langkah BPOM sejauh ini untuk melakukan langkah-langkah edukatif terhadap orang tua di rumah dan juga di sekolah? Kita lihat juga bagaimana upaya dari BPOM terhadap mengantisipasi diabetes anak ini. Ternyata sejauh ini regulasi pangan sudah berjalan ya dari Badan POM, batas maksimal penggunaan pemanis, buatan produk diatur dalam peraturan BPOM nomor 11 tahun 2019. Sudah ada dari peraturan BPOM ya. Dan juga BPOM meluncurkan label produk pangan pilihan lebih sehat. Apakah sudah efektif juga dilakukan? Ini lagi-lagi pertanyaan kita terhadap BPOM. Apakah sebenarnya orang tua sudah paham dengan pilihan lebih sehat ini? Ini menjadi pertanyaan kita ke BPOM juga. Kemudian dari Kemenkes sudah ada peraturannya ternyata.
Peraturan nomor 30 tahun 2013, sudah lama ternyata ya, dari tahun 2013, yaitu produsen pangan siap saji wajib mencantumkan informasi kandungan, yaitu gula, garam, dan lemak. Berapa sebenarnya kandungan yang harus diperhatikan? Informasi yang kami himpun dari Litbang ternyata gula itu kurang dari 6 gram per 100 mililiter. Sebagai acuan masyarakat dalam memilih makanan dan juga minuman. Ini ternyata tercantum dalam informasi BPOM, yaitu diperhatikan untuk kandungan gula yang harus dikonsumsi per hari bagi anak. Dan juga untuk gerai-gerai makanan diperhatikan. Untuk informasi kandungan gula, garam, dan juga lemak sudah diatur dalam peraturan nomor 30 tahun 2013 ini. Dan itulah tadi informasi yang kami himpun dari Litbang CNN Indonesia terhadap sebaran kemudian dampak dari penyakit diabetes anak. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Pola makan, pola hidup sehat harus diperhatikan mulai dari orang tua di rumah dan juga pengawasan dari pihak sekolah.